Lisionya itu nggak muncul, teman-teman. Oke, lisionya itu nggak muncul, jadi nanti diharapkan bagi teman-teman yang mendapatkan masalah dan belum terselesaikan masalahnya, silakan untuk bekerja sama dengan temannya yang lain yang bisa. Terus selain itu, si codingannya juga sedikit kompleks, maka harus diupayakan agar teman-teman bekerja sama, jadi bisa berdiskusi kira-kira nanti codingannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang materi hari ini, yaitu materi list view, saya akan absen dulu, akan menyebutkan presensi untuk kelas 2C ini. Jadi dimulai dengan Mbak Ade Lestari, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, sebentar. Kalau kemarin untuk proyeknya Mbak Ade Lestari, apakah lancar? Tidak ada kesulitan? Halo, Mbak Ade Lestari? Hadir. Ya, kemarin proyeknya yang kemarin dibuat oleh Mbak Ade lancar, tidak ada kesulitan. Masih belum ada. Oke, untuk nominalnya yang bayar dan kembali dan di label akhirnya itu sudah sesuai nilainya? Ya. Oke, berarti aman. Selanjutnya Alsa Jelita Putri. Hadir, Bu. Kalau Mbak Alsa gimana kemarin proyeknya sejauh ini? Lancar, Bu. Lancar. Si nominalnya juga sudah sesuai, Mbak? Sudah, Bu. Oke. Lanjut ke Andini. Gimana Mbak Andini? Hadir, Bu. Oke, untuk proyeknya bagaimana Mbak Andini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Oke, untuk hasilnya juga sudah sesuai? Sesuai, Bu. Oke. Selanjutnya Anissa Dwi Nurjana. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Anissa bagaimana Mbak proyek kemarin? Lancar, Bu. Lancar juga. Nilainya sudah sesuai juga? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Danis Dwi Yulia. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Danis bagaimana? Alhamdulillah lancar, Bu. Sudah sesuai. Nilainya? Oke. Selanjutnya Denshan Oria. Oke, Mbak Denshan. Oke. Selanjutnya Dila Purwati. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Dila bagaimana, Mbak? Proyek kemarin? Kendalanya di itu, Bu. Kadang salah nulis di propertiesnya. Seharusnya kayak TXT gitu, saya nulisnya teks gitu. Oke. Terus? Iya, Bu. Iya, sudah. Gimana? Tapi proyeknya sudah itu yang selesai bayar terus sama batal kalau nggak salah itu memang belum kan, Bu? Ya, belum. Oh, untuk yang komennya kita lanjutkan sekarang. Oh iya. Kurang itu saja, Bu. Oke, berarti untuk nilainya sudah sesuai nominalnya untuk bayar kembali dan label akhir? Ya, insya Allah sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Elizabeth Budiati. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Elizabeth bagaimana, Mbak? Lancar, Bu. Lancar. Tidak ada kendala? Tidak. Tidak ada error? Tidak. Oke, nilainya berarti sudah sesuai juga ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Era Fazira. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Era bagaimana, Mbak? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar. Nilainya juga sudah sesuai? Sudah. Oke, selanjutnya Fatimah Sobrina Azharun Najah. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Fatimah bagaimana proyeknya, Mbak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Nilainya juga sudah sesuai? Sudah sesuai, Bu. Oke. Selanjutnya Fitri Hastuti. Hadir. Oke, kalau Mbak Fitri bagaimana Mbak proyeknya? Mati mic-nya. Mic-nya mati, Mbak Fitri.
Gimana? Alhamdulillah sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Nilainya juga sudah sesuai? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Helen Ayu Putri Andini. Hadir, Bu. Oke. Kalau Mbak Helen bagaimana, Mbak? Lancar, cuman ada satu option yang di frame itu nggak keluar tulisannya, Bu. Di listnya nggak keluar? Iya. Oke, nanti kita lihat ya. Selanjutnya Intan Malihatus Solehah. Ya, Bu. Oke, kalau Mbak Intan bagaimana, Mbak? Proyek kemarin? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Chart nilainya juga sudah sama? Sudah Sudah, sesuai? Bu. Oke. Oke. Sudah pindah rumah juga ya Mbak Intan sekarang ke Bikini Bottom. Kebetulan. Oke, next Muhammad Naufal Hilmi Rizky. Ya Bu, hadir Bu. Oke, Mas Naufal bagaimana Mas? Proyek kemarin lancar? Ya lancar, tapi ada yang biaya total itu nggak muncul Bu, sama biaya pajak. Oke, biaya total dan biaya pajaknya nggak muncul. Oke, nanti kita akan coba lihat. Selanjutnya Marcella Anggiri. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Marcella bagaimana Mbak? Proyeknya kemarin? Sesuai, Bu. Sudah sesuai. Nilainya juga sudah sesuai kah? Sudah, Bu. Oke. Mana nih Mbak Marcella? Oh ya sudah ada. Oke, kalau sudah sesuai. Mona Lisa Hendaning Tias. Iya, Bu. Oke, Mbak Mona Lisa bagaimana proyek kemarin? Sudah aman, Bu. Dan nilainya sudah keluar. Oke, mantap. Selanjutnya Nafa Ivanti Permata Dewi. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Nafa bagaimana? Alhamdulillah lancar, Bu. Nilainya juga sudah sesuai? Oke. Naufal Ihsan Maulana. Hadir Bu. Oke, Mas Naufal gimana nih? Baru bangun tidur? Oh tidak Bu. Enggak Bu. Proyeknya gimana proyeknya Mas? Lancar Bu, alhamdulillah. Nilainya juga sudah sesuai Mas Naufal? Ya. Oke. Nidaul Fitri. Hadir, Bu. Oke, Mbak Nidaul bagaimana proyeknya kemarin? Alhamdulillah lancar, Bu. Oke, nilainya juga sudah sesuai? Sudah. Oke. Novi Puspitasari. Hadir, Bu. Oke, kalau Mbak Novi bagaimana Mbak? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar, nilainya juga sudah sesuai? Sudah. Alhamdulillah, oke. Okta Rantika Purnomo. Hadir, Bu. Oke, Mbak Okta. Ih, saya lagi nonton TV. Ketemunya Mbak Okta. Gimana kemarin proyeknya Mbak Okta? Lancar? Sudah lancar, Bu. Nilainya aman? Aman, aman. Oke. Rida Nurlaila. Hadir, Bu. Oke. Kalau Mbak Rida bagaimana proyeknya, Mbak? Alhamdulillah lancar, Bu. Nilainya juga sesuai? Sudah sesuai, Bu. Oke, mantap. Selanjutnya Sepia Regina Putri. Hadir, Bu. Rame nih. Lagi di gua Mbak Sepia nih kayaknya. Gimana Mbak Sepia, lancar proyeknya kemarin? Lancar, Bu. Oke. Oke, gitu. Bagus berarti. Selanjutnya Siti Nur Afitasari. Siti Nur Afitasari. Hadir, Bu. Oke, mohon maaf Mbak Siti. Ya. Gimana proyeknya Mbak? Alhamdulillah lancar, Bu. Nilainya sudah sesuai? Sampun. Nih. Nih, lagi aku jawab. Iya, terima kasih. Selanjutnya, berasa ngobrol sama temen. Perhati. Nah, nih Mbak Teres. Gimana? What? Muat, gimana? Lancar. Oke. Oke, gitu. Next, Vina Eka Erawati.
Alhamdulillah. Hadir, Bu. Alhamdulillah bisa. Saya mau nanya sudah vaksin 2 gitu loh. Udah, Belum Bu. nanya Tadi udah vaksin. Alhamdulillah. Ini udah bisa ke kampus ya kalau disuruh ke Ya, Bu. kampus. Udah bisa. Proyeknya gimana? Lancar, Mbak Vina? Alhamdulillah lancar, Bu. Oke, berarti terakhir Zalfa Maura Batza. Hadir, Bu. Oke, gimana Mbak Zalfa kemarin proyeknya? Ya, kemarin proyeknya ada sedikit kendala, Bu. Oke, kendalanya di mana Mbak? Ini Error. kalau klik option button itu kan ada kayak hitam-hitamnya ya, Bu ya. Itu kalau habis ngeklik dari yang tipe kamar ke Fasilitas kamar, nggak aktif ya? Ya nggak aktif yang tipe kamarnya. Oke, tapi si tulisannya menghilang nggak Mbak di text box Nggak. atau di list tipenya? Enggak, Bu. Nggak. Ada. Oke. Ya. Sebetulnya sih nggak apa-apa Mbak selama tidak menghilangkan si tulisannya. Soalnya Ya, saya Bu. juga nggak ngerti sih si optionnya itu pas di awal di saya juga gitu bisa muncul si warnanya tuh atau aktif, tetapi pas kesini jadi nggak aktif. Padahal saya tidak memasukkan codingan lain di option tersebut gitu. Jadi selama tidak mempengaruhi yang lain sih nggak apa-apa. Aman. Ya. Oke, kalau kayak gitu berarti ini yang belum bisa, maksudnya bukan belum bisa, yang ada errornya itu Mbak Helen, Mas Muhammad Naufal. Oke, mungkin setelah kelas ini, Mbak Helen dan Mas Naufal Hilmi, bisa copy pastekan source code-nya ke Word, Microsoft Word gitu. Setelah itu, di save, namanya jangan lupa nama, kemudian source code-nya, kemudian nanti silahkan dikirimkan ke WA saya ya. Jadi nanti saya lihat kira-kira salahnya di mana. Kemudian misalnya kayak Mas Naufal Hilmi tadi tuh kurangnya di mana sih? Si bayarnya nggak muncul ya, si nilai-nilainya nggak muncul ya. Nah berarti si kode-kode yang tentang nilai atau angka-angka tersebut boleh dirubah warnanya menjadi merah aja. Jadi saya tahu kira-kira yang mana yang tidak bisa jalannya. Begitu juga dengan punyanya Mbak Helen ya. Iya, Bu. Sebenarnya semuanya lancar, cuma tulisan yang fasilitas sama tipe kamarnya itu nggak ada tulisannya. Nggak apa-apa. Dikirimkan dulu aja source code-nya, jadi nanti saya bisa tahu kira-kira salahnya di mana. Atau misalnya kurangnya di mana. Gitu. Nanti jangan lupa dikirimkan ke WA saya ya, nanti kita bahas. Oke. Begitu, jadi teman-teman alhamdulillah, mostly berarti lancar untuk kelas 2C ini. Tidak ada yang mendapatkan banyak error. Nah, berarti sebelum kita lanjutkan, saya mau menggambarkan dulu untuk proyek yang tadi ya, proyek kita yang hotel itu. Kan tadi bentukannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kan nanti teman-teman tuh bisa tinggal memasukkan list view-nya. Nanti untuk modulnya akan saya kirimkan kembali ke teman-teman untuk modul lanjutannya. Kemudian nanti tuh tampilannya tuh seperti ini. Jadi ketika diketikkan namanya, misalnya saya masukkan Nurmalita dengan nomor KTP sekian, kemudian dipilih tipe kamar, fasilitas kamar, nanti kan muncul. Nah, setelah itu dipilih lama menginapnya berapa hari, kemudian kamar berapa, kemudian misalnya ditulis bayar. Nah, nanti ketika kita klik tombol bayar di sini, si data yang kita masukkan di dalam form transaksi ini tuh akan muncul di list view-nya, teman-teman. Oke, Mbak Anissa, nggak apa-apa. Berarti untuk Mbak Anissa tolong diperhatikan aja dulu ya, tidak praktik secara langsung. Nah, nanti si datanya ini akan muncul di list view yang ada di bawah sini, kemudian nanti akan langsung terkoneksikan dengan tampilan nota, bentuk notanya, teman-teman. Jadi ketika diklik komen bayar, data berhasil disimpan, masuk ke sini, kemudian nanti akan muncul tampilan nota seperti ini. Nah, sebetulnya si proyek
project ini tuh yang lanjutan, coding lanjutannya tuh memang sedikit kompleks daripada yang kita kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin kita kan belum belajar tentang list view dan juga belum belajar tentang print atau menampilkan nota seperti ini. Tapi untuk yang tampilan nota ini tuh sebetulnya lebih mudah si codingannya. Jadi saya percaya teman-teman pasti bisa untuk yang ini. Cuman kalau yang list view itu memang agak sedikit kompleks. Makanya yang list view ini saya hari ini akan memberikan materi dasarnya dulu sehingga teman-teman paham si codingannya nanti ketika diaplikasikan ke dalam project hotel Sembon ini. Sembon ya. Hotel Sembon ini kayak gitu. Apakah dapat dipahami gambarannya sudah mulai tergambar untuk yang proyek ini? Krik. Sudah, Bu. Oke. Berarti untuk hari ini sekarang kita akan membahas dulu tentang list view dulu, teman-teman. Jadi silahkan bagi teman-teman hari ini ada yang berhalangan untuk praktik secara langsung kecuali selain Mbak Anissa Dwi Nurjanah? Ada yang device-nya error atau gimana? Nggak ada? Atau yang lagi di perjalanan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti silahkan teman-teman untuk membuka Visual Basic project-nya yang baru, dipilih standar execution, kemudian di formnya teman-teman, silahkan buat tampilannya seperti ini. Bentuknya silahkan teman-teman buat sampai gaji dulu aja, list view-nya dikasih jarak, kemudian silahkan buat dulu tombol komennya. Jadi untuk yang list view-nya ini dikosongkan dulu, dikasih jarak ya teman-teman. Terus untuk namanya, ini seperti ini yang di samping. Jadi untuk objek form, namanya biarkan tetap jadi form 1, caption-nya tetap biarkan menjadi form 1. Untuk objek label, di sini kan yang NIK itu label. Untuk objek label NIK, biarkan namanya menjadi label 1, tapi caption-nya diganti menjadi NIK. Caption atau teksnya ya. Kemudian label 2 diganti caption-nya aja jadi namanya, nama objeknya tetap biarkan menjadi label 2. Gitu. Di sini sudah ada keterangannya, silahkan untuk membuat formnya dulu seperti ini, teman-teman. Nanti kalau sudah, silahkan untuk diinfokan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silahkan untuk bertanya. Sudah muncul kan ya tampilannya? Tampilan sudah, Visual Basic Sudah, dan Bu. modulnya. Ya, sudah. Selamat mengerjakan dulu.
Gimana teman-teman? Sudah selesai membuat formnya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti sekarang kita akan memunculkan si list view-nya ini. Gimana caranya memunculkan? Sekarang silahkan kursornya teman-teman. Oke. Silakan kursornya teman-teman, kursor itu atau mouse-nya itu diarahkan ke toolbox yang daerah kosong, ke toolbox daerah kosong. Setelah itu, oke Mbak Alsa Jelita, silahkan untuk menyalakan dulu kembali laptopnya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Nah, nanti bisa mengikuti ya langkah-langkahnya Mbak Alsa. Kalau nggak nanti tanya ke temannya. Tadi diulangi lagi, silahkan arahkan kursornya ke toolbox teman-teman. Kemudian setelah kursornya ada di daerah toolbox dan daerah kosong, klik kanan sehingga muncul tampilan seperti ini. Ada components, add tab, dockable, dan juga ada hide. Oke, kalau sudah, diklik yang components ini, sampai muncul dialog box seperti ini. Oke, sudah muncul semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti... Mohon maaf, bisa diulangi, Bu. Oke, boleh. Jadi Mbak Vina arahkan dulu kursor atau mouse-nya yang ini, atau panahnya, ke toolbox yang... Sudah Mbak Vina? Kalau sudah, Mbak Vina klik kanan, nanti ada muncul pilihan components, terus add table sama dockable dan juga hide. Pilih yang components, Mbak. Bisa? Nanti muncul tampilan dialog seperti ini. Sudah bisa? Iya, sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman, di dialog box komponen ini, itu ada 3 tab. Ada tab controls, ada tab designers, ada tab insertable objects. Seperti itu ya. Cuman sekarang karena kita akan menambahkan control list view, maka si tab-nya itu biarkan aktif di tab controls. Seperti ini. Kalau udah, silahkan di-scroll, cari tulisannya Microsoft Windows Common Controls 6.0. Microsoft Windows Common Controls 6.0 seperti ini. Kemudian di sini ada kotak. Silahkan dicek atau dicentang si kotaknya. Caranya tinggal klik aja kotak tersebut. Jadi contohnya misalnya yang ini. Tinggal diklik kotaknya. Jangan diklik ininya. Soalnya ada yang nggak nyala kalau misalnya diklik aja. Jadi diklik kotaknya. Sampai tanda centang seperti ini. Sudah? Kalau sudah, silakan teman-teman klik OK. Kemudian nanti objek seperti yang ada di screen-nya teman-teman. Atau objek yang ada di Visual Basic ini yang saya tampilkan. Bu, tadi 60 atau 50, Bu? 6. Punya saya kok error ya, Bu, ya? Oke. Punya saya juga error. Ya, sama, Bu. Oke. Siapa aja tadi teh? Bu. Ikut-ikut semua. Siapa aja? Bentar. Saya coba di list dulu yang error. Tadi yang error Dila, Bu. Mbak Dila, terus Fatimah, terus Helen. Bentar, satu guys.
Helen, terus Nafa, Bu. Nafa, Okta, Vina, siapa lagi? Teresia. Oh, semua dong kalau kayak gini ya. Semua ya. Coba saya tanya. Mbak Ade aman? Ada Lestari aman? Ada error, Bu. Oke, error. Mbak Alsa? Belum nyala Bu laptopnya. Oh, belum nyala. Oke. Mbak Andini? Bisa, Bu. Bisa. Sebentar, Tadi kan error. Terus saya klik OK, terus muncul lagi. Oke. Sebentar, guys. Ada agak ramai di belakang. Cekcok. Selanjutnya Anissa Dwi, gimana, aman? Masih error, Bu, laptopnya. Oh ya, error laptopnya ya. Terus Danis Dwi, aman? Error, Bu, punya saya. Mbak Dila? Mbak Dila error. Mbak Densen? Halo, Mbak Densen? Oke, Densen katanya tadi perjalanan pulang gitu, Bu. Oh iya ya. Lanjutnya Elizabeth, gimana Mbak Elizabeth? Sudah aman, Bu. Aman. Bentar ya, guys. Terus Mbak Era bagaimana? Bisa, Bu. Oke, aman. Mbak Fitri? Mbak Fitri Hastuti? Error, Bu. Error. Mbak Helen error. Mbak Intan? Aman, Bu, aman. Oke, Mas Naufal Hilmi? Aman, Bu. Oke, Mbak Marcella? Saya belum nyampe situ, Bu, tadi ketinggalan. Jadi masih pindah-pindah. Oke. Mbak Mona Lisa? Aman, Bu, sudah. Oke, Mbak Nafa error. Mas Naufal Ihsan? Aman, Bu. Oke, ini Daul Fitri? Aman, Bu. Mbak Novi Puspitasari? Sudah, Bu, aman. Oke, Mbak Okta error. Mbak Rida bagaimana? Halo, Mbak Rida Nurlaila? Oke, nggak ada Mbak Ridanya. Serius, Sepia, Mbak Sepia bagaimana, aman? Aman, Bu. Oke, Mbak Siti? Masih ketinggalan, Bu. Oke, baru sampai mana Mbak Siti? Tadi screen-nya tidak muncul. Oh, sekarang sudah. Saya, nggih, sampun. Nyelesainya buruk. Oh, gitu. Oke. Nah, saya nyalain dulu ini nih, modulnya juga. Sudah muncul dengan modulnya, Mbak? Maaf. Sampun, Bu. Oke. Ya, tadi kenapa yang mau minta maaf? Ya. Iya, ternyata tadi salah Digit. itu ngecek list itu. Iya, oke. Nggak usah dimaafkan, Bu. Berarti Mbak Dila udah kelar ya. Oke, Mbak Dila aman. Mbak Teresia bagaimana? Sama, Bu. Oke. Mbak Vina error. Mbak Zalfa? Bu, Vina tadi error, terus sekarang udah bisa. Oke, mantap. Mbak Zalfa bagaimana? Tadi error juga, Bu, tapi sekarang sudah bisa. Dicoba 2 kali baru muncul. Oke, betul. Jadi ada beberapa nih yang belum bisa. Bagi yang teman-teman belum bisa, boleh dicoba lagi, diulang teman-teman. Diklik kanan lagi, kemudian dibuka komponennya lagi, diklik lagi yang Microsoft Windows Common, apa tuh tadi? Yang 6.0, yang 6.0. Microsoft Windows Common Controls 6.0. Jangan lupa dicentang ya, teman-teman. Boleh di-apply atau boleh di-OK. Apakah ada yang berubah menjadi berhasil?
Sudah berhasil, Bu. Oke, Mbak Okta berhasil. Yang lain? Sudah, Bu. Mbak Ade berhasil. Yang lain bagaimana? Mbak Danis? Bertanya, Bu. Sudah, Boleh. Bu. Sudah bisa. Oke. Kenapa Mbak Dila? Itu tadi yang name-nya NIK itu Bu yang text box. Itu diganti TXT nama atau tetap teks 1 gitu. Oh, diganti Mbak. Jadi kalau untuk ini ya, saya tampilkan lagi. Muncul nggak modulnya sebelah kanan? Iya, Bu. Muncul. Oke. Nah, itu untuk yang text box-nya kan nama. Jadi namanya diganti jadi nama, yang text box yang ini mati ya. Yang text box yang ini, yang nama ini diganti jadi nama. Tapi caption-nya dihapus atau teksnya dihapus, dikosongkan. Yang gaji juga gitu. Namanya jadi gaji tapi dikosongkan. Combo juga gitu, combo box. Namanya jadi nick, kemudian caption-nya atau teksnya dikosongkan. Oke, dapat dipahami Mbak Dila? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Next tadi Mbak Punya Pat. saya nggak bisa, Ibu. Punya siapa saya tuh? Novi. Apanya yang nggak bisa? Apanya Mbak? Tulisannya benar, Bu. Si list view-nya nggak muncul maksudnya? Iya. Oke, berarti masih nggak muncul ya punyanya Mbak Novi. Iya, Bu. Kemudian Mbak Fatimah bagaimana, masih belum keluar? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau Mbak Fitri bagaimana? Sudah bisa, Bu. Oke, Mbak Helen? Belum, Bu, bentar. Oke, Mbak Helen belum. Mbak Nafa bagaimana? Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke. Nggak ada yang muncul tulisan object library bla 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 gitu pas mengeluarkan list view-nya? Nggak ada ya? Kalau yang nggak ada berarti so far aman sih teman-teman, pasti akan keluar. Hanya saja harus diulang agak berkali-kali gitu untuk mengeluarkan si common-nya itu. Si common controls 6.0. Oke, mungkin nanti yang agak masih kesulitan Mbak Helen dan Mbak Novi, mungkin kita akan selesaikan ini di akhir ya. Setelah kelas ini ditutup nanti. Coba kita cari tahu solusinya gimana kira-kira. Nggak apa-apa kan Mbak Novi dan Mbak Helen? Iya, Bu. Oke. Berarti sekarang kita next dulu teman-teman, kita lanjut. Bagi yang sudah muncul si control list view-nya di toolbox, itu silahkan untuk menyimpan objek list view-nya di form, teman-teman, seperti ini kurang lebih gambarannya. Kemudian untuk namanya, biarkan aja namanya seperti itu, tidak ada yang diubah untuk tampilan list view ini di dalam properties. Kalau sudah, boleh diinfokan. Bagi yang tadi list view-nya belum muncul, boleh silahkan untuk dicoba lagi untuk memunculkannya. Sambil menunggu. Mudah-mudahan bisa. Bu Nurma tadi gimana, Bu? Terlalu Ini, Mbak. cepat, Bu. Oke, sorry. Jangan cepat-cepat. Oke, mohon maaf. Jadi teman-teman, kan tadi ini list view-nya belum ada ya, belum muncul kan kalau di form-nya teman-teman. Nah, tinggal klik dulu objeknya, kemudian ditaruh list view-nya di form. Teman-teman aja. Gitu aja, naruh doang. Itu objeknya bebas ya, Bu? Nggak bebas, list view ini. Oh iya. Bebas. Oke. Objeknya tidak bebas ya, teman-teman. Cari tulisannya objeknya list view. L-I-S-T-V-I-E-W. List view. Kemudian ditaruh aja di form. Saya kok nggak paham ya. Gini, Mbak. Jadi kan ini toolbox. Yang tadi kan udah tuh, yang ini list view ini, yang pertama tadi, sebelum ada yang Windows Common 6.0 itu. Gimana? Udah muncul list view-nya di Mbak Fatimah? Belum sih, tapi saya ganti namanya jadi list view 1. Oh, jangan.
Berarti hapus itu lagi. ya? Yap, hapus lagi. Jangan-jangan guys. Oke, bagi yang tadi sudah menggambarkan list view-nya dengan text box atau dengan label, jangan diganti, tapi objeknya itu harus kita tambahkan objek list view yang tadi sudah kita masukkan, controls-nya kita tambahkan melalui komponen tadi. Jadi kalau misalnya tadi yang belum ditambahkan komponen, itu objeknya kan sampai oleh aja ya kalau nggak salah. Nah, tadi itu cuma sampai oleh, kemudian setelah kita tambahkan Microsoft Windows Common Controls 6.0 tadi, itu akan muncul objek tambahan seperti tab strip, ini, kemudian ada juga toolbar, ada juga status bar, ada progress bar, kemudian ada tree view, kemudian ada list view, ada image list, dan ada slider, dan terakhir juga ada image combo. Nah, karena di sini kita memerlukannya list view, jadi teman-teman cari objek atau kontrol yang bernama list view, teman-teman. Atau gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah, silahkan diklik si objeknya, kemudian masukkan list view-nya ke dalam form yang tadi sudah teman-teman buat. Masukannya seperti biasa, seperti kalau misalnya teman-teman memasukkan objek-objek atau kontrol yang lain. Kalau sudah tampilannya berbentuk seperti ini, nah teman-teman untuk properties list view ini tidak perlu ada yang diubah. Jadi name-nya biarkan aja bernama list view dan lain sebagainya biarkan saja secara default-nya seperti itu. Oke, apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Ya, saya kok munculnya list view 2 gitu ya, Bu? Berarti list view satunya sudah dimasukkan? Iya, kayak punyanya Fatimah tadi. Gimana maksudnya? Gini, Bu, sebentar. Yang pertama dihapus. Dila. Sebentar. Oke. Berarti itu kayaknya di formnya ada dua list view gitu, Mbak Dila. Bisa? Oke, sambil menunggu Mbak Dila, kita next dulu ya Mbak Dila ya. Nah, selanjutnya, bagi teman-teman yang lain, kalau sudah ditampilkan list view-nya seperti itu, silahkan teman-teman sekarang buka kode window teman-teman semua. Kemudian, nah, kan kalau misalnya di run, itu pasti punya teman-teman itu tampilannya akan, kalau di run, itu nanti kan tampilannya seperti ini ya. Kemudian, nah si list view-nya itu kan masih belum ada tulisan nick, nama, dan gaji. Tapi masih kotak doang, dan belum ada garis-garisnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan kolom header atau si kepala kolomnya, seperti tulisan nick, nama, gaji, seperti yang ada di dalam sini. Kemudian kita juga akan menambahkan garis-garis yang ada di dalam list view-nya. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu list yang ada di combo box nick ini. Kita tambahkan dulu angka-angkanya. Nah, untuk menambahkan angkanya kan bisa teman-teman lakukan lewat properties-nya ya. Bisa list properties itu bisa, atau mau teman-teman tambahkan melalui codingan juga silahkan. Nah, di sini akan dicontohkan melalui codingan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk menulis dulu ini listnya dulu kita masukkan, jadi silahkan teman-teman untuk menuliskan nick. Ini private sub form, perintahnya adalah private sub form load. Kemudian silahkan dulu masukkan nick.add item, kemudian tanda kutip K1011, kemudian sampai yang K1022. Silahkan untuk diketikkan dulu di kode window-nya. Untuk Mbak Dila gimana, sudah berhasil?
Sudah, Bu. Oke. Untuk Mbak Helen dan Mbak siapa tadi? Mbak Novi, apakah sudah muncul list view-nya? Belum, Bu. Mbak Novi belum. Mbak Helen bagaimana? Halo, Mbak Helen? Kalau untuk Mbak Novi boleh oh belum juga. Untuk Mbak Novi dan Mbak Helen boleh diklik kanan lagi tadi sehingga muncul komponennya, komponen dialognya. Kemudian kita coba dulu sebentar. Nah, di situ kan tapi Microsoft Windows Commons Control 6.0-nya untuk Mbak Helen ada nggak tulisannya? Ada. Ada. Kalau Mbak Novi? Ada, Bu. Ada juga. Oke, sekarang boleh diklik dulu nggak Microsoft Windows Common Controls yang strip 26.0? Ada? Boleh dicek dulu? Ada, Bu. Oke, boleh dicentang dulu yang tulisan Microsoft Windows Common Control strip 26.0. Kemudian di-apply aja dulu, Mbak. Muncul nggak kira-kira? Jangan di-oke. Error, Bu. Mbak Novi error. Tulisannya error apa, Mbak Novi? Boleh dibacakan? Error accessing the system registry. Oke, sistem registry. Kalau Mbak Helen bagaimana? Sebentar, Bu, laptopnya masih not responding. Oh, oke. Berarti saya fokus ke Mbak Novi dulu ya. Kalau gitu Mbak Novi boleh diklik yang Windows Common Controls 36.0 yang tadi di apa ya? Di-uncheck ya, tidak dicentang. Masuk. Boleh. Jadi saya punyanya kayak Bu, tadi saya sama seperti punyanya Mbak Novi. Terus saya oke, terus saya ulangi lagi, akhirnya muncul. Iya, memang seperti itu harus dicoba-coba, Mbak. Tadi juga gitu saya di kelas lain. Coba dulu punyanya Mbak Novi, centang dulu yang Common Controls 36.0, di-apply juga. Masih error nggak? Halo? Bentar, Bu, dijaga. Oke. Yang lain sudah menuliskan codingannya yang private sub? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti saya next dulu bentar ya, yang Mbak Novi ditahan dulu. Ya, Bu. Oke, berarti kalau misalnya sudah dimasukkan ini codingannya, boleh teman-teman silahkan di-run. Apakah sudah muncul listnya kalau misalnya kita drop down atau klik panahnya? Adakah yang error? Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke, aman ya berarti. Kalau aman berarti kita lanjut lagi ke codingan yang selanjutnya, teman-teman. Nah, sekarang kan tadi kita baru memunculkan listnya saja, list untuk combo box nick itu. Sekarang kita akan menampilkan atau menambahkan kolom header atau kepala kolom yang ada di list view. Soalnya kan kalau di run list view teman-teman masih putih ya, belum ada apa-apanya. Sekarang kita mau masukkan si kepala kolomnya, seperti tadi ada tulisan nick, ada tulisan nama, ada juga tulisan gaji. Bagaimana cara memasukkannya? Silakan teman-teman membuat atau menuliskan codingan yang ini, boleh teman-teman tulis. Yang dikasih kutip, nah seperti ini. Kutip-kutip ini itu sebetulnya hanya note aja atau catatan buat teman-teman semua. Bisa teman-teman masukkan di dalam codingannya juga silahkan. Itu tidak mempengaruhi si codingnya, asalkan harus teman-teman berikan satu kutip atas seperti ini.
Jangan 2 kutip atas ya, tapi 1 kutip atas, baru kasih note. Sampai berubah berwarna hijau, berarti codingan itu tidak akan mempengaruhi ke instruksi atau codingan-codingan yang lain. Itu dibaca sebagai note atau catatan buat teman-teman aja. Seperti itu. Nah, silahkan teman-teman menuliskan dulu apa ini namanya? Codingannya, source code-nya untuk kolom header. Nah, untuk artinya, itu kan list view 1, titik kolom headers, titik add, kemudian koma, spasi, koma, tanda kutip atau dalam tanda kutip NIK, kemudian kutip lagi, koma 1000. Nah, itu tuh artinya dibacanya tuh dari belakang. Kita akan menambahkan di sini add atau tambahkan kolom headers atau kepala kolom yang tadi, kepala kolomnya pada list view. Jadi add kolom headers pada list view 1. Kemudian ketika teman-teman mengklik add, kan ketika ngetik add, kemudian itu ada suggestion, rumus ya, di kode window-nya teman-teman. Nah, itu setelah itu teman-teman diminta menuliskan koma, kemudian ada indeks. Nah, untuk indeksnya kita biarkan kosong, makanya kita hanya diberikan spasi. Setelah itu diberikan koma, baru kita masukkan teks. Teks itu nama si kolom headernya kita mau dikasih nama apa. Karena ini kita namanya NIK, nama dan gaji, maka untuk kolom headers yang pertama kita tuliskan NIK pakai tanda kutip. Kayak gitu. Jangan lupa ya tanda kutipnya. Karena itu menunjukkan bahwa kontennya nanti bertuliskan NIK, seperti itu. Kemudian koma lagi, yaitu width atau lebar. Jadi lebarnya mau segimana? Nah, di sini dituliskan teman-teman atur besar atau panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman semua. Cuman untuk rekomendasi untuk membuat width-nya atau lebarnya itu silahkan dimulai dari angka ratusan teman-teman. Jadi jangan angka satuan maupun angka puluhan karena nanti jaraknya akan atau lebarnya akan kecil sekali sehingga tidak terlihat si kolomnya. Sehingga direkomendasikan dari angka ratusan aja, kemudian ke ribuan silahkan seperlunya. Boleh teman-teman diketik dulu sampai yang 2000 ini ya. Kalau sudah boleh diinfokan. Saya kembali lagi ke Mbak Desi. Bagaimana Mbak Desi? Nggak ada namanya Desi. Desi, sorry. Novi, kok Desi? Kelas D, mohon maaf Desi, ya. Bu. Mohon maaf, guys. Itulah kekurangan saya, salah nyebut terus ya. Mbak Fatimah juga. Saya Fatimah, bukan Tiara. Mohon maaf sekali. Oh, dia, ya Allah, Mbak Dila ngakak banget. Ngetawain gue. Mbak Novi gimana Mbak Novi? Sorry, gak apa-apa. It's okay, hiburan biar nggak ngantuk. Belum bisa Ibu. Tetap belum bisa. Ya. Coba diklik lagi, di apply-nya sekarang yang Windows Common 6. Tetap nggak bisa kah? Nggak bisa Bu, punya Oh, saya nggak bisa. Punya Ini saya. coba ngulang dari awal lagi bisa. Oke. Punya saya juga tuh punya siapa? Helen Bu. Oh, Mbak Helen juga. Oke, berarti buat Mbak Novi dan Mbak Helen nanti ya. Kita di akhir kelas aja. Selagi Mbak Novi dan Mbak Helen tetap mencobanya atau mau memperhatikan dulu juga boleh, silahkan. Karena emang gitu tadi juga effort, guys. Tapi selama nggak ada tulisan library, itu nggak ada library, object library gitu nggak kan, Mbak Novi dan Mbak Helen? Cuman error tadi registry. Ada. Yang siapa, Mbak Novi ya? Mbak Helen ya? Iya. Nah, itu yang tidak terpecahkan, yang belum terpecahkan punya Mbak Helen. Kalau punyanya Mbak Helen itu agak susah dipecahkannya. Kalau yang Mbak Novi kayaknya bisa. Gitu. Jadi nanti kita coba di akhir ya. Kalau guys. Yang 6 itu kan Ibu tulisannya could not be load gitu. Ah, gimana? Could not be load. Could not hero. Deload. Oh, reload. Oke. Nanti deh kita lihat ya. Oke, perhatikan dulu aja berarti untuk Mbak Novi dan Mbak Helen. Oke, teman-teman, sudah selesai menuliskan apa ini codingannya yang list view column headers ini? Sudah.
Oke, berarti kita lanjutkan lagi. Oh, belum. Ih, ketawa mulu sih Mbak Dila, jadi belum. Enak ketawain saya, jadi belum ngetik. Oke, ditungguin. Kelas 2D ini mau ke kampus lagi atau enggak? Baca, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf. Pusing saya mau mengundurkan diri aja. 2C ini gimana 2C? Mau ke kampus lagi tidak, guys? Oh, enggak ya. Enggak. Pada jawab enggak berarti ya. Enggak apa-apa sih, Bu. Enggak apa-apa. Paling kalau mau ke kampus lagi di minggu besok atau di minggu besoknya lagi. Itu paling. Jadi kita kan guys, tinggal 2 kali lagi pertemuan ini. Nah, minggu depan, jadi proyek ini diusahakan selesai di minggu depan. Kemudian minggu depan, itu kita akan langsung masuk ke materi yang baru. Kita akan belajar tentang Microsoft Access. Jadi 2 minggu terakhir, kita akan belajar tentang Microsoft Access. Kemudian, di pertemuan terakhir, atau berarti minggu depannya lagi, setelah pertemuan selesai, itu saya harapkan, kalau diperbolehkan, saya akan langsung mengumumkan tugas untuk ujian akhir sekolah teman-teman. Ujian akhir semester teman-teman. Mau kemana ya udah akhir sekolah? Astagfirullahaladzim, Allah. Ujian akhir semester teman-teman. Ini nanti tugasnya, jadi untuk UAS-nya teman-teman itu nggak seperti UTS kemarin, tetapi teman-teman diminta untuk membuat project Visual Basic ini, teman-teman. Visual Basic 6.0. Saya melihat Mbak Dila jadi pengen ketawa. Maaf. Jadi tugas akhirnya itu bikin project, teman-teman. Projectnya itu sudah disepakati akan dikerjakan oleh atau dilakukan oleh kelompok. Jadi dikerjakannya secara kelompok, cuman untuk nominal orangnya atau banyak orangnya itu belum tahu berapa. Kayak gitu. Nah, terus belum tahu juga untuk apa ya namanya? Kayak perintah proyeknya itu, bentuk proyeknya itu akan seperti apa? Apakah si proyeknya itu nanti diserahkan kembali ke teman-teman bebas bentuknya mau seperti apa? Atau nanti teman-teman kayak UTS kemarin, dikasih gambaran proyeknya seperti ini, teman-teman buat proyek yang serupa, tapi codingannya nggak dikasih. Bisa jadi seperti itu. Saya kasih contekan ya buat teman-teman. Nah, terus kalau saya sendiri kemarin mengajukan ke dosen pengampu matkul database lain itu, saya kalau boleh pengen minta teman-teman mengerjakan 2 minggu. Baik kan, saya kan? Makanya dikasihnya di pertemuan terakhir. Tapi dosen lain itu ada yang bilang gini, jadi gini, rencana saya tuh teman-teman dikasih pemberitahuannya tuh di pertemuan terakhir, kemudian mengumpulkannya itu di pekan UAS teori. Kan kita UAS praktik dan UAS teori berbeda kan? Di pekan UAS teori seperti itu. Tetapi katanya dosen lain ada yang bilang gini, emang nggak keberatan mahasiswanya, soalnya kan mereka lagi UAS teori kayak gitu. Kalian keberatan nggak? Kira-kira? Dila keberatan, Bu Dila. Enggak, Bu. Gimana? Soalnya gini, kalau kalian keberatan mengumpulkan saat UAS teori, berarti kalian mengumpulkan proyeknya saat UAS praktek. Teori saja, Bu. Teori aja, Bu. Biar lama, ya kan? Biar 2 minggu. Saya tuh begitu bilangnya. Terus katanya, takutnya mengganggu UAS teori anak-anak. Terus nggak apa-apa lah, yang penting mereka punya waktu yang lama, bener nggak ngerjainnya? Iya, Bu. Saya juga setuju begitu. Jadi saya akan memperjuangkan teman-teman ya, mudah-mudahan bisa. Amin. Amin. Oke, berarti next kita lanjut lagi. Sekarang sudah selesai kan Mbak Dila?
Sudah, Bu, sudah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke codingan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menuliskan list view grid lines, list view 1 titik grid line sama dengan true. Itu artinya kita akan menyalakan grid lines atau garis-garisnya ya, teman-teman. Garis-garis yang ada di dalam list view-nya itu kita akan menyalakan garis-garis tersebut. Kalau misalnya sama dengan false, itu berarti kita tidak mengaktifkan, artinya menonaktifkan. Seperti itu. Oke, pasti sebentar lah ngetik itu mah. Selanjutnya kita masuk lagi ke yang list view 1 full row select sama dengan true. Oke. Nah, yang ini untuk rumus list view 1 full row select sama dengan true itu artinya kita akan mengaktifkan ketika kita memilih satu item atau satu data dalam list view itu bisa kita pilih satu row. Jadi misalnya begini gambarannya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman kan masukin nick, nama, gaji. Kemudian ketika nanti disimpan, datanya tuh kan akan muncul. Kepala header-nya kan nick, kemudian isinya nanti akan ada nick tadi K1001 misalnya 1011 misalnya seperti itu, kemudian nanti akan muncul namanya, ada muncul juga nominal gajinya sesuai dengan yang teman-teman isikan di dalam text box dan juga combo box-nya yang di atas. Nah, ketika kita pilih satu, misalnya kita pilih di nick K1011 itu satu row atau satu baris itu akan terpilih. Jadi ini fungsinya adalah list view 1 titik full row select. Nanti kalau bingung kita akan contohkan biar teman-teman ke gambar kayak gimana. Seperti itu. Terus yang terakhir, silahkan ketikkan ini list view 1 titik view sama dengan LVW report. Saya kirim modulnya dulu ya, biar teman-teman juga bisa akses. Dua C. Bu Nurma, izin tanya, Bu. Yang petik 1 itu juga diketik nggak, Bu? Nggak usah juga nggak apa-apa. Oh. Tidak mempengaruhi kan ya, Bu? Tidak. Terima kasih, Bu. Oke. Jangan lupa ensub-nya ya, teman-teman. Ensub-nya kan sudah ada di bawah. Oke, sudah selesai mengetiknya? Sudah, Bu. Oke, kalau kayak gitu, saya mau boleh di-run dulu, teman-teman. Silahkan di-run. Apakah tampilan kolom header-nya sudah keluar? Sudah, Bu. Oke, berarti kan tadi sudah sesuai ya, kolom header-nya sudah keluar, kemudian grid lines-nya atau garis-garisnya juga sudah terlihat.
Nah, tadi maksudnya yang full row select itu kayak gimana? Maksudnya gini teman-teman. Jadi ketika kita masukin data, misalnya gajinya tadi 100.000, terus kemudian kita simpan, nanti ya kita next ke situ. Ketika kita pilih satu item aja, itu akan langsung pilih satu row. Row itu kan ini kan, baris. Kayak gitu. Bu, mohon maaf punya saya kok error ya. Apanya yang error? Ketika di run error. Iya, nggak muncul. Boleh di share screen. Ada lagi yang lain yang error selain Mbak Vina? Iya, Bu. Nafa, Mbak Bu. Andini, Mbak Nafa. Oke, silahkan teman-teman persiapkan untuk menjawab poin-poin. Oke, silahkan. Ini Bu codingan saya. Kelihatan. Yang warna kuning. Yang warna kuning kenapa? Oke, boleh dimatikan dulu Mbak Vina. Di close, jangan di close itunya, close itunya aja. Run-nya di stop. Ya udah di stop ya? Udah, Bu. Oh, sudah di stop. Oke, boleh diketikkan kembali. Diulang coba yang list view-nya, diulang. Saya mau lihat apakah suggesnya muncul atau tidak. Kalau yang list view yang mana, Bu? Nah, jadi di Mbak Vina, yang K1022 kutip terakhir itu, taruh kursornya di situ. Nah, kemudian enter. Nah, coba diketikkan lagi list view 1. Kayak gitu, contoh. Selesaikan sampai 1000 itu saya mau lihat. Coba diketikkan manual. Yang ini dihapus nggak, Bu? Tapi? Jangan dulu, ketik aja dulu. Okay. Kolom tulisannya, bukan column. Kalau enggak, Mbak langsung klik aja yang suggest, saran yang kolom header. Nah, itu salahnya. Iya, Bu, salahnya kayaknya di situ deh. Betul. Ya, Bu. Coba berarti hapus lagi tadi yang atas. Coba betulkan. Kolom. Kolumen. Kalau enggak gini, Mbak. Boleh di stop share screen dulu. Oke. Jadi gini teman-teman, cara cepatnya teman-teman dalam menuliskan coding, ini udah muncul. Nah, bukan yang ini, betul yang ini. Contohnya gini, misalnya teman-teman mau nulis, wait. Mau nulis mana tadi? Misalnya teman-teman mau nulis list view, diklik dulu, misalnya diketik list view 1, titik. Nah, di sini kan ada sarannya ya, suggest-nya. Teman-teman kira-kira mau memilih yang mana, gitu kan? Nah, ketika teman-teman mau menuliskan kolom tadi, daripada salah ketik atau typo, itu teman-teman bisa double klik di sini. Jadi teman-teman nggak usah ngetik si perintahnya. Atau misalnya mau pakai panah yang ada di keyboard, itu berarti tinggal pilih mau yang mana. Kan tadi add, terus teman-teman klik spasi. Jadi langsung muncul seperti ini. Jadi satu, mempercepat, kedua, meminimalisir typo. Seperti itu. Oke. Mbak Vina bagaimana? Sudah bisa di-run? Berhasil? Atau masih mengetik? Sudah bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi Mbak Andini bagaimana? Belum bisa, Bu. Boleh share screen? Oke, boleh teman-teman. Dilihat lagi.
Oh, Mbak Fatimah lagi upside down. Kok muter? Kepala di atas. Itu Bu LIST yang nama 3 salah. Lalu. Nah, Mbak Fatimah. Mbak Andini itu kata Mbak Fatimah. Coba di-run lagi. Masih? Klik. Itu ada yang tanda petiknya 1, Bu. Ya, nggak apa-apa. Itu kan, yang mana nih tanda petiknya 1? Yang NIK itu. Kayaknya di saya kayaknya 1, Bu. Ya, Mbak Andini itu Yang gaji, Bu, kayaknya. Yang NIK nama dan gaji itu petiknya 1 atau 2? Yang list view. 1. 1 ini, Bu. Yang ini kan? Bukan. Yang ini, yang list view titik kolom headers. Sebelah 1000. Iya. Oh, yang ini. Iya. Itu titiknya 1, 2. 2. Kalau sebelahnya? 2 juga. Nah itu 2. 1. Seharusnya 1 atau 2? 2. Seharusnya 2. Itu 1 atau 2? Yang gaji kayaknya 1, Bu. Oh, itu 2. Ini 2. Ini semuanya 2. Itu semuanya 2. Itu 2 semua. Nggak kelihatan. Itu add-nya ada titik. List view titik kolom headers titik. Ada titiknya. Coba lihat nama itunya, Bu. Apa? Propertiesnya. Andini, Mbak Andini nih. Bukan aku. Oh iya. Maaf ya. Nggak apa-apa ya. Oh, itu namanya bukan nick, Mbak, tapi combo nick, Mbak, namanya. Berarti tadi bukan nick titik. Jadi combo nick itu, Bu. Yui. Nick kan cuma nick saja, Bu. Nick aja. Kombonya dihilangin nggak apa-apa. Nah, kalau coba yang text box. Oh, dah. Ye. Siapa tadi yang membantu? Mbak Fatimah dan Mbak Dila. Ada lagi yang membantu tadi? Enggak ada ya. Oke, ada lagi yang error? Bu, punya saya kok pas di garis-garisnya nggak muncul, Bu. Oke, boleh di-share screen? Iya, Bu. Kalau ngeliatin garis-garis tuh agak teler juga ya, teman-teman. Tadi kutip tuh kayak 1 gitu, padahal 2. Itu beneran nggak muncul atau perasaan Mbak Marcella nggak muncul? Udah muncul, Bu. Belum. Mbak Septia boleh izin ke kamar mandi, silahkan. Jangan lupa kembali lagi, jangan diam di kamar mandi. Belum muncul ya, Bu? Belum. Boleh diulangi lagi aja share screen-nya. Ya, Bu. Nungguin deh. Nah, muncul. Coba di run. Di stop dulu. Kok nggak bisa, Bu? Di stop dulu. Nggak bisa dipencet, Bu. Nah, kenapa? Lem biru. Apanya nggak bisa? Nih, stop, tombol stopnya dipijit dulu. Iya, nggak bisa, Bu. Kenapa? Kayaknya laptopnya sih, Bu, Mas ya. Masih belum responding.
Tapi itu kursornya jalan. Ya tapi nggak bisa Bu ini. Di pause juga nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kayaknya transport Di bisa. Bebas nih. Nah, terus di madek nih. Apa tuh madek nih? Itu madek nih. Diberhentikan. Beli pepak, Bu. Bu, nggak bisa Bu. Ganti Laptop lagi. baru. Alhamdulillah. Tuh bisa. Sabar. Itu muncul sayang garis-garisnya. Marcella. Ya kan, Bu. Nanti Bu. Di garis-garis ini loh Bu. Soalnya kok diisi sayang. Diisi nih, kok nggak muncul. Iya, coba ya. Kan belum sayang, belum kesimpan list view. Oh, belum. Sabar. Jangan kesusu, sabar. Ya udah Bu, makasih. Sama-sama. Mau kemana nih, pengen cepet beres ya. Sabar guys. Oke, next berarti ya, karena Mbak Marcella nih pengen buru-buru cepet selesai, kita lanjutkan lagi. Tadi baru sampai mana ya? Tadi udah sampai LVW report ya. Nah, sekarang boleh kita masuk ke apa? Nah, ini sebetulnya masih ada perintah-perintah yang lain, tapi bisa teman-teman ketikkan sendiri nanti setelah selesai, biar kita zoom-nya tidak terlalu lama. Sekarang kita masuk ke yang ini, teman-teman. Nah, ini adalah perintah untuk menyimpan si datanya tadi, biar muncul. Biar Mbak Marcella nggak panik. Nah, itu ada private sub cmd simpan _klik. Itu artinya ketika si komen simpan kita klik, nanti data-data yang kita masukkan di nick, nama, dan gaji akan masuk ke list view. Kemudian di sini ada dim lsts list item, itu artinya kita mendeklarasikan variabel yang bernama lst sebagai list item. Nah, kemudian kita mengartikan dulu di sini LST sama dengan list view 1 titik list items titik add. Kemudian tanda kurung, koma, nik titik text, koma, nik titik text tanda kurung atau kurung tutup. Bawah 1 LST sub items 2 sama dengan gaji.text, kemudian nsub. Boleh teman-teman ketik dulu aja biar nanti lebih fokus ketika mengartikan codingannya. Izin tanya Bu, yang itu set LST, terus itu kan ada tanda kurungnya toh Bu. Nah, setelah add itu di spasi atau tidak di spasi Bu? Nggak usah, tanda kutip aja. Tanda koma aja. Terus langsung nik.text. Ya, kalau itunya boleh di spasi. Oh iya, sama-sama. Bu, itu nama Dian sama Susi ditulis juga. Gimana ditulisnya? Itu kok ada Bu. Dian sama Susi. Oh, ini? Iya. Oh, kalau modulnya ini muncul nggak sih di teman-teman? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Yang kuning BTW. Iya, yang kuning BTW, guys. Jangan yang kode, guys. Yang ini, guys. Maaf ya, salfok. Nanti itu yang Dian sama Susi ada di bawah. Bu, hadir. Yang sampingnya Din itu LST atau IST itu? L. Itu singkatan dari list. Singkat jadi LST. Bu Nurma. Hadir. Punya saya yang tadi itu ya. Kan tulisan saya kan.
Itu error. Hah? Gimana? Kan barusan siaran itu error Bu yang tadi. Oh, baru di awal. Yang di Iya. awal. Oh. Yang sebelum ini. Oke. Coba dilihat lagi apakah tulisannya ada yang salah. Ada yang typo tidak? N-sub-nya di bawah ya. N-sub-nya hanya ada satu, Mbak. Kemudian jangan lupa list view LIST VIEW 1. Kemudian kolom headers-nya COLUMN headers. Gitu. Kemudian apa lagi? .add .add. Iya Bu, sudah. Terima kasih. Oh, udah bisa? Iya. Apa yang salah? N-sub-nya tadi di tengah. Oke. Ada lagi yang error? Tidak ada? Tidak ada lah ya. Bu Nurma. Hadir. Tanya Bu. Itu nick teksnya kenapa ada 2 Bu? Ya, nanti saya jelaskan. Ya Bu. Sabar ya. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Sudah teman-teman menuliskan? Belum Bu. Oke, ya tulis dulu aja. Kalau udah diinfokan ya guys. Sudah Bu. Saya sudah Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Belum? Oke. Yang Mbak Novi itu masih belum selesai? Masih belum bisa ya? Belum Bu, tadi saya sudah coba buat lagi, tetap nggak bisa juga. Itulah sebetulnya teman-teman salah satu alasan kenapa melanjutkan proyek ini secara kelompok, karena ada yang error di bagian situnya. Ih, Mbak Sepia lagi ngumpul sama siapa? Ramai banget. Ngelirik ke belakang lagi. Sudah. Sudah Mbak Rida? Sudah Bu. Oke, berarti kita lanjut ya. Nih, saya coba menjelaskan ke teman-teman arti dari codingan yang barusan teman-teman tulis. Itu artinya ketika si komen simpan ini kita klik, kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini ada variabel LST, kita deklarasikan sebagai list item, kemudian kita akan membuat atau menentukan si list itemnya ini apa gitu. Jadi LST ini tuh apa artinya? Jadi LST itu adalah singkatan dari satu perintah yang ini, perintahnya tuh yang ini. Jadi biar nggak terlalu panjang, disingkat si variabel, jadi sebuah variabel LST. Nah, jadi LST itu adalah list view 1 titik list items titik add.
Artinya kita ketika akan menambahkan list item pada list view 1, itu kita akan menjadikan, nah biasanya ketika tadi teman-teman mengklik kan ada suggest-nya juga. Add, kemudian ada tulisan index, kemudian ada tulisan key, dan juga ada tulisan teks. Nah, jadi si nick-nya ini, nick.text-nya ini, indeksnya kita kosongkan, BTW teman-teman, kemudian koma, kemudian sebagai key, atau kita jadikan sebagai kunci. Nah, kunci, kalau misalnya teman-teman sering dengar itu kita jadikan sebagai key field atau kunci barisnya gitu loh teman-teman, yang berbeda. Nah, nanti di Microsoft Access juga teman-teman akan lebih sering mendengarkan key field seperti itu, kata kuncinya. Nah, kemudian nanti si nick-nya dijadikan key, kemudian ya ketika kita memasukkan konten nick-nya itu kita masukkan di kepala nick tadi. Jadi gini loh, ketika di run. Nah, gini. Jadi nick di sini sebagai kuncinya atau key field-nya, nama di sini itu sebagai sub-item-nya, sub-item 1, gaji sebagai sub-item 2. Kenapa nick tidak menjadi sub-item 1? Karena nick di sini sebagai key field-nya tadi. Terus ketika kita pijit, maka kemudian keluar namanya, Dian, kemudian gajinya misalnya kita masukkan sekian. Nah, ketika kita simpan, kan rumusnya tadi itu adalah LST sub-item 1 sama dengan nama teks. Jadi si sub-item 1 atau si list yang nama ini, itu isinya adalah konten yang ada di dalam text box nama. Kemudian untuk sub-items 2 itu berisikan dari mana? Dari yang ada di dalam konten yang ada di dalam text box gaji. Seperti itu teman-teman. Nah, ini mah dijadikan key field atau sebagai kuncinya gitu. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Itu maksud dari codingan yang tadi atau yang barusan teman-teman tulis. Seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian untuk ke bawahnya nanti bisa teman-teman jelaskan atau coba sendiri satu persatu sampai akhirnya ketika teman-teman run, tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian ketika kita klik simpan, nanti akan muncul di bawah ini. Nah, kita ganti lagi namanya auto keluar, kita ganti gajinya seperti ini. Kemudian ketika kita pilih salah satu datanya, kita bisa pilih atau kita hapus datanya. Kita bersihkan, maka si list view-nya kita nanti akan terhapus. Seperti itu. Nah, karena sekarang Zoom-nya sudah 1 jam 32 menit, silahkan saya kembalikan ke teman-teman apakah mau diselesaikan saja si project list view ini bersama-sama di Zoom atau mau teman-teman selesaikan secara mandiri sendiri-sendiri di rumah. Boleh, silakan. Gimana? Soalnya takutnya kelamaan Zoom-nya. Sebenarnya takutnya tuh memberatkan karena saya diamanati untuk tidak boleh memberatkan mahasiswa ketika Zoom. Oke, boleh kalau mau mandiri silakan. Jadi kalau kayak gitu silakan untuk modulnya kan sudah saya kirimkan di Classroom. Boleh teman-teman selanjutnya pelajari secara mandiri tentang modul list view ini. Tidak usah dikumpulkan, itu hanya ilmu buat teman-teman saja. Kemudian lanjutkan ke project-nya. Project yang 2 itu silakan, itu juga sudah di-upload modulnya, silahkan dikerjakan secara kelompok, bebas untuk memilih kelompoknya, boleh sama siapa aja, asalkan seperti misalnya Mbak Novi dan Mbak Helen tadi kan ada sedikit trouble ya sama list view-nya. Kalau misalnya ternyata Mbak Novi dan Mbak Helen tadi kita belum menemukan solusinya, silahkan untuk bekerja sama dengan teman yang tidak memiliki trouble juga. Kayak gitu ya untuk Mbak Novi dan Mbak Helen. Begitupun dengan teman-temannya yang lain. Jadi dirasa kalau misalnya ada hambatan dalam Visual Basic-nya tidak support, itu boleh teman-teman bekerja sama dengan yang memiliki Visual Basic-nya yang
bekerja dengan support, membantu. Untuk tugasnya tidak usah dikumpulkan, nanti saya akan cek di minggu depan. Mungkin untuk mengumpulkannya juga di minggu depan, kalau misalnya memang harus dikumpulkan, kalau enggak nanti saya cek aja ke teman-teman semua. Kayak gitu, dan minggu depan kita sudah masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Microsoft Access. Bila dalam pengerjaan project 2 ini, karena sedikit kompleks kodenya, ada yang tidak sesuai, misalnya, kenapa ya di saya nggak jalan-jalan gitu si codingannya, boleh nanti teman-teman cari source atau tuh sumber-sumber lain, pelajari kira-kira yang salahnya di mana di internet, silahkan pelajari secara manual. Kalau misalnya ternyata masih tetap kesulitan, saya akan membuka konsultasi teman-teman di weekend, kemungkinan akan di hari Minggu, kalau misalnya perlu Zoom, nanti kita akan Zoom secara berkelompok dan kita tentukan kira-kira kekurangannya di mana, seperti itu. Tapi sebelumnya janjian dulu ya, Bu, saya ada kendala di sini gitu. Nanti kita akan lihat kalau bisa diselesaikan melalui WA, kita selesaikan di WA, kalau nggak bisa kita selesaikan lewat Zoom bareng-bareng kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Saya, Bu. Boleh. Bu Fatimah dulu, silahkan. Bu, jadi tugas yang dikerjakan mandiri itu list view ini sama yang nota-nota tadi, Bu? Enggak, list view-nya nggak usah. List view-nya belajar aja, pelajari sendiri, nggak usah dikumpulkan. Jadi itu untuk knowledge buat teman-teman aja, buat membuat project nanti, project 2 tadi yang hotel, kayak gitu. Yang sebenarnya berarti yang nota tadi. Ya, baik. Oke. Mbak Dila, Bu, tadi kan ada ya yang mengenai kendala-kendala itu, Bu. Nah, itu langsung lapor ke PJ-nya atau langsung bilang ke grup WA? Oh, boleh ke saya aja langsung, Bu. Bu lagi. Saya aja langsung, Mbak Dila. Iya, Bu. Bu, mau tanya tadi kan yang saya ada kasus. Siapa ini saya? Sebentar belum muncul. Helen. Oke, Helen, silahkan. Jadi saya ngirim codingnya ke Bu Nurma. Ya, boleh. Oke. Mbak Helen tuh yang masalah yang list view-nya tadi? Atau masalah yang source code awal? Enggak, yang project sebelumnya? Option-nya nggak muncul tadi, Bu. Oh, kalau itu mah nanti kita selesaikan setelah kelas ini aja, Mbak Helen dan Mbak Novi ya. Oke, baik. Jangan dulu kirim source. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, tapi saya tidak bisa share screen. Kenapa? Nggak tahu, Bu, ini aplikasi di laptop saya nggak bisa nggak jalan semua. Laptop baru. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa dari HP bisa kan diperlihatkan? Bisa, Bu. Oke. Nanti kita lihat dari handphone aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja kelasnya sampai di sini. Tadi yang bagi masih ada yang bermasalah atau masih mau berdiskusi dalam kelas, silahkan untuk tidak meninggalkan kelas ini, tapi yang lainnya mau meninggalkan juga silahkan. Karena kelasnya sudah akan saya tutup sekarang. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah ikut praktikum hari ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang tidak baik. Silahkan ambil yang knowledge-nya aja, yang baik-baiknya aja. Yang kurang-kurangnya jangan ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Oh ya, mohon maaf juga karena banyak sekali spiko ya tadi. Entah dalam memanggil, mohon dimaklumi. Meskipun saya belum tua sebetulnya, tetapi ya beginilah ya, sudah jompo, Bun. Sekali lagi saya akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nurma. Ya, terima kasih, Bu Nurma. Iya, sama-sama. Boleh sampaikan salamnya Mbak Sepia kepada rekan-rekan di belakang. Siap, Bu. Siapa itu? Bu Nurma Army. Itu siapa emang? Biasa Sepia sukanya Army, Bu, soalnya. Bukan itu mah. Itu mah Om, Tante. Bukan Om, teman. Saraswati. Siapa? Boleh BTW